Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Shiyu bersama pasukannya kini sedang bergerak menuju ke kota Jerry, dan sembari di perjalanan diperlihatkanlah Divine Flower berkata, "Gattri, kita sudah berlari selama 7 hari tanpa henti. Kalau kita terus dengan kecepatan ini, kita akan bisa sampai dalam waktu 2 hari. Kelompok Bergin Falcon sudah tiba lebih awal di kota itu." Mendengarkan hal itu, di sini Shiyu pun berkata, "Teruslah bergerak." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan pasukan Bergin Falcon nampaknya sudah tiba di kota Jerry, dan mereka sudah melihat sosok dari kepompong yang sangat besar di hadapannya. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah para pasukan ekstraordinari dari tim naga. Sepertinya mereka juga tiba lebih awal dan mereka sedang memantau keadaan di sana. Dan sembari itu salah seorang kapten di sana berkata, "Beast monster itu benar-benar berubah menjadi kepompong ya." Namun si botak yang berada tepat di sampingnya berkata, "Tidak hanya itu, lihatlah ini." Dia juga menetaskan sejumlah besar mutasi beast untuk melindunginya. Ada kawanan mutasi beast yang mengantarkan makanan juga ke sana. Mendengarkan semua hal itu, di sini si kapten pun mengeratkan gigi sembari berkata, "Itu berarti makhluk itu harus dilindungi." Ini juga menunjukkan kalau saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya ada satu kesempatan yang kita miliki untuk menghabisinya. Jika misi ini gagal, umat manusia benar-benar akan punah dari dunia ini. Dan lalu di salah sebuah ruangan diperlihatkanlah ada seseorang yang melapor kepada atasannya, "Ketua tim super telah tiba di kota Jerry. Rencana pertempuran telah dimulai. Pasukan bersenjata lengkap dihentikan di luar kota. Masih belum memungkinkan untuk mereka memasuki kota. Aku menerima laporan dari Yandou pagi ini yang berisikan bahwa Tian-Er memimpin sejumlah besar pasukan ke kota Jerry." Mendengarkan hal itu, di sini ketua federasi pun berkata, "Jadi dia juga bergerak ya?" Dan lanjut si bawahan berkata, "Selain Yandou, Wang Hao dari kota Baidi dan Xiao dari kota Shudu, dia dan Yin Han dari kota Huidu juga memimpin tim untuk pergi ke sana. Mereka semua diperkirakan dapat sampai tujuan mereka besok." Mendengarkan semua laporan itu, ketua federasi kembali bergumam, "Kecuali Long Tingwei yang tidak bisa kembali ke negeri Sakura. Ini benar-benar akan menjadi pertempuran skala nasional." Dan sembari Pak Ketua bergumam, diperlihatkanlah wanita berambut ungu sebelumnya berkata, "Ada juga berita dari Biro Energi Spiritual. Sebuah target dengan lebih dari 4 juta kekuatan spiritual sedang bergerak ke arah kota Jerry." Melihat hal itu, wajah dari orang-orang di dalam ruangan itu menjadi cukup pucat, dan sembari itu sang ketua berkata, 4 juta kekuatan spiritual? Dan lanjut si bawahan mengatakan, diperkirakan target ini adalah pemimpin Misty Mountain, yaitu Demon Tree. Sontak hal itu membuat wajah dari ketua menjadi sangat pucat, karena dia tidak pernah mengira sebelumnya bahwa skala pertempuran akan jauh lebih besar. Dan beralih ke sisi kota Jerry, diperlihatkan salah seorang pasukan yang dikirim oleh Extraordinary kini nampak sedang menyusup dan berpura-pura untuk menjadi makanan, dan diketahui orang ini bernama Bai Jue. Dia berada di level Extraordinary Second Order. Dan sembari itu lanjut si bawahan melaporkan, Bai Jue perlahan mendekat ke arah target. "Kita saat ini tidak bisa menghancurkan cangkang luarnya. Karena kita tidak bisa menghancurkannya dari luar, maka kita hanya perlu menghancurkannya dari dalam." Bai Jue membawa sejumlah besar bom penghancur spiritual dan berpura-pura tertangkap untuk mendekati monster itu. Kita tunggu sampai dia ditelan, kemudian memasukkan bom itu ke dalam mulut si monster dan melarikan diri menggunakan kemampuannya. Kemudian bom itu akan diledakkan oleh Beni Sakura yang pandai menyembunyikan diri. Sang kapten dari ketua tim naga yang mendengarkan laporan itu, di sini dia pun berkata, "Aku ingin Bai Jue yang meledakkannya secara langsung, tapi aku khawatir itu malah akan membahayakan nyawanya. Tunggu sampai Bai Jue menyelesaikan misinya. Kita akan menyerang dari kiri untuk menarik perhatian Shadow Beast dan membiarkan Bai Jue melarikan diri dengan lancar. Kemudian bom penghancur spiritual itu akan bisa langsung dihancurkan. Karena medan magnet di sini terlalu kuat, jadi gangguan sinyal juga pasti tidak luput dari perkiraan kita. Kita harus lebih dekat dengan mereka." Dan lanjut kini diperlihatkan Bai Jue yang sudah bersiap untuk meledakkan bomnya, karena kini diperlihatkan si monster purba sudah membuka mulutnya lebar-lebar
Dan tanpa ragu-ragu di sini Baijue pun melemparkan bom itu dan langsung berlari menjauh dari arah monster purba. Melihat hal itu, di sini ketua tim naga pun memerintahkan pasukannya untuk segera menghadang pasukan dari Shadow Beast agar Baijue bisa melarikan diri. Dan kini diperlihatkanlah sebuah pertarungan yang cukup intens antara pasukan tim naga melawan Shadow Beast. Dan beralih ke sisi Baijue, dia nampaknya sedang berlari menjauh dari posisi targetnya sebelumnya sembari bergumam, serangan pengalihan telah dimulai. Aku harus cepat-cepat keluar dari sini. Dan beralih ke sisi Sakura, dia nampaknya akan segera meledakkan bom itu sembari berkata, Baijue sudah berhasil melarikan diri dan sekarang giliranku untuk meledakkan bomnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si Sakura ini menekan tombol pemicu dari bom spiritual yang dilemparkan oleh Baijue sebelumnya. Namun sepertinya setelah ia menekan beberapa kali tombol itu, nampaknya bom tidak mendapatkan respon dan tidak meledak. Sontak kali itu pun membuat si Sakura nampak sangat terkejut sembari berkata, apa-apaan ini? Kenapa tidak ada respon sama sekali? Tapi sesuatu yang tidak dia sadari, kini diperlihatkan Shadow Beast sudah berada tepat di belakangnya. Dan beralih ke sisi Baijue, dia terus berlari sembari berkata dalam hatinya, apa yang sedang dia lakukan? Kenapa bomnya masih belum meledak? Tetapi tiba-tiba saja perhatian dari Baijue teralihkan. Jadi dia tidak menyadari datangnya Shadow Beast yang menerkam ke arahnya. Tapi untungnya di sini Baijue masih sempat menghindari terkaman itu dan langsung melayangkan serangan balik yang ia namai Cambuk Mellow. Dan nampaknya serangan itu mampu membelah monster yang ada di hadapannya. Aku tidak bisa lari begitu saja. Namun seekor Shadow Beast yang nampak berbeda kini muncul di hadapan dari Baijue. Melihat hal itu, di sini Baijue pun berkata, bukankah dia hanya bertambah jelek? Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi tim naga. Diperlihatkan pertarungan yang sengit masih terus saja berlanjut. Namun dari balik sela-sela pertempuran sengit itu, diperlihatkanlah ada seekor Shadow Beast yang berukuran tubuh cukup besar. Dan diketahui bahwa Shadow Beast ini berada di tingkatan level Extraordinary First Order. Sontak kali itu pun membuat sang kapten menjadi cukup terkejut karena melihat salah satu bawahannya kini telah ditelan bulat-bulat. Dan diketahui orang yang ditelan sebelumnya adalah si Sakura yang bertugas untuk meledakkan bomnya. Melihat hal itu, di sini sang kapten pun langsung memerintahkan bawahannya agar segera mengambil detonator yang masih dipegang oleh Sakura. Namun sepertinya terjangan itu mampu dihentikan oleh Shadow Beast ini. Dan lanjut diperlihatkan sang kapten yang sudah hampir menggapai detonator itu. Tapi tiba-tiba saja Shadow Beast yang berwarna merah sebelumnya yang dilawan oleh Baijue kini sudah datang di sana, dan sembari itu dia bersiap menghempaskan Baijue yang kini berada di tangannya. Dan boom, sebuah ledakan serangan terjadi di sana. Dan nampaknya serangan itu membuat sang kapten terpukul jauh ke belakang. Dan diketahui bahwa monster berwarna merah ini adalah Shadow Beast Extraordinary Second Order. Melihat hal itu, di sini sang kapten nampak sangat gerang sembari dia berkata, dia juga Shadow Beast. Ini aku tidak akan mati sia-sia seperti ini. Jaraknya jauh sekali, meskipun kalian menggangguku itu tidak ada gunanya. Mari kita mati bersama di sini. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah sang kapten menekan detonator yang sudah berada di tangannya. Dan tiba-tiba sebuah ledakan yang sangat besar terjadi di sana. Dan diketahui asal dari ledakan itu bersumber dari dalam perut si monster purba yang berada di level Extraordinary Fourth Order. Dan nampaknya efek kejut dari ledakan tersebut menghempaskan tubuh sang kapten dari tim naga. Dan lanjut diperlihatkan sang kapten yang masih selamat, dan sembari itu dia bertanya-tanya, akhirnya kita berhasil, semuanya kematian kalian tidak sia-sia. Namun tiba-tiba saja muncullah Shadow Beast yang berwarna merah tepat di sampingnya, yang sontak hal itu membuat sang kapten menjadi sangat terkejut karena kini diperlihatkan si merah yang langsung berlutut. Dan itu menandakan bahwa Australit kini sudah bangkit sepenuhnya. Dan kini diperlihatkanlah wujud baru dari Australit yang diketahui dia berada di Extraordinary Fourth Order bentuk puncak. Melihat hal itu, sang kapten dari tim naga di sini sangat terkejut sembari berkata, bagaimana mungkin? Kali ini apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengalahkannya? Dan sepertinya itu adalah kata-kata terakhir yang bisa dia ucapkan. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi dinding tembok. Diperlihatkan nampaknya para tentara di sana mencoba menjebol dinding-dinding batu yang menghadang perjalanan mereka.
Tetapi setelah menembakkan rudal, diperlihatkanlah dinding batu itu tidak bergores sedikit pun. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah salah seorang tentara menghadap kepada atasannya sembari berkata, "Komandan, kami menemukan sesuatu yang tidak biasa di tembok selatan. Muncul sebuah celah di tembok selatan." Mendengarkan hal itu sontak membuat wajah dari komandan menjadi bertanya-tanya dan berkata dalam hatinya, "Kenapa tiba-tiba ada celah yang muncul di tembok selatan? Lupakan, tidak ada waktu untuk berpikir sekarang. Kita harus segera memasuki kota. Semuanya cepat bergerak." Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah di sebuah supermarket yang diketahui tempat persembunyian dari Xiao Ai sebelumnya. Nampaknya tempat itu sudah dikepung oleh para kawanan Shadow Beast, dan nampak semua orang yang berada di dalam ruangan itu masih harap-harap cemas. Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka bisa selamat dari serangan kali ini. Dan tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi tepat di dinding, karena kini diperlihatkan para Shadow Beast sudah memasuki ruangan itu. Dan nampaknya pembantaian akan terjadi sebentar lagi. Dan beralih ke sisi Xiaoxi, dia memerintahkan panda yang ia kendarai sebelumnya untuk segera bertarung. Namun sepertinya terlalu banyak Shadow Beast yang datang ke arahnya, dan dia berpikir kalau terus seperti ini keadaannya, maka semua orang pasti akan benar-benar mati. Namun tiba-tiba saja di tengah-tengah pertarungan itu mereka semua merasakan guncangan yang begitu hebat. Dan di sini Xiao Ai berpikiran bahwa apakah itu gempa bumi. Namun sepertinya guncangan yang sama dirasakan oleh para Shadow Beast, dan perhatian daripada Shadow Beast ini tertuju kepada satu arah. Tapi tiba-tiba saja sebuah kaki yang sangat besar menginjak para Shadow Beast yang ingin kabur itu. Dan di lain sisi diperlihatkanlah ada sebuah kapak yang membara menebas tubuh dari Shadow Beast. Melihat semua hal itu, di sini Xiao Ai pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba saja sebuah akar pohon muncul tepat di hadapannya. Dan di saat Xiao Ai sudah melihat jelas apa yang muncul di hadapannya itu adalah Xiu yang datang menyelamatkannya bersama dengan para bawahannya. Melihat kehadiran dari Xiu, para warga yang berada di gedung itu nampak bertanya-tanya bahwa itu adalah Demon Tree dari Misty Mountain. Bagaimana dia bisa ada di sini? Berakhir sudah, kali ini kita benar-benar akan mati. Dia pasti akan membunuh kita. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Apa kau Xiao Ai?" Sontak hal itu pun membuat Xiao Ai nampak sangat terkejut karena dia tidak menduga Demon Tree yang ada di hadapannya mengetahui namanya. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Orang yang sangat ingin dilindungi oleh saudara ke-9." Mendengarkan hal itu, di sini Xiao Ai pun bergumam, orang yang sangat ingin dilindungi oleh saudara ke-9, dan dia nampak menyadari siapa yang dimaksud oleh Xiu. Dan lanjut dia berkata, "Kalian adalah temannya Kisai. Apa kalian datang ke sini untuk menyelamatkannya?" Mendengarkan hal itu, Xiu pun berkata, "Tepat sekali, termasuk dirimu. Aku juga akan melindunginya. Apapun yang saudara ke-9 inginkan, aku akan melakukannya untuknya." Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang memerintahkan Qianzhou untuk memberikan sesuatu kepada warga yang ada di sana. Dan sembari Qianzhou meletakkan benda yang dibawanya itu, di sini Xiu pun menjelaskan bahwa semua ini adalah makanan yang dibawa langsung dari kota Qingfeng. Ini seharusnya cukup untuk kalian semua selama sehari ini. Dan lanjut diperlihatkan salah seorang di sana bertanya, "Lalu besok apa yang harus kita lakukan?" Dan kembali Xiu berkata, "Besok kalian akan diselamatkan oleh tim penyelamat." Dan setelahnya Xiu memerintahkan beberapa bawahannya untuk tinggal di tempat itu dan melindungi para warga yang ada di sana. Dan sisanya ikut denganku ke tempat itu. Dan nampaknya perang besar-besaran akan segera terjadi. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Australit. Dia nampaknya merasakan energi spiritual yang kuat sedang mendekat ke arahnya. Australit yang menyadari hal itu, di sini dia nampak bersemangat karena dia sudah merasa sangat lapar. Dan diketahui Australit ini yang memiliki julukan Beast of Destruction Extraordinary Fourth Order, kekuatan spiritual 13 juta, yang akan berhadapan melawan Xiu Pohon Willow Extraordinary Third Order, kekuatan spiritual 9,7 juta. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan ternyata Australit ini mengeluarkan banyak sekali telur pada saat ia sedang berada di dalam kepompong. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah wartawan yang melaporkan kejadian sebelumnya kini masih nampak berada di antara puing-puing. Dan sembari itu si wartawan berkata, "Mereka semua ada di sini. Demon Tree dari Misty Mountain juga ada di sini. Kurasa kita benar-benar akan mati cepat atau lambat."
Setelah beast monster itu berubah menjadi kepompong, sinyal di sini benar-benar menghilang. Berita besar seperti ini tidak bisa dirilis secara langsung, sialan. Tetapi tidak lama setelah itu diperlihatkanlah si wartawan yang nampak sangat terkejut karena melihat handphonenya kini sudah dapat mengakses sinyal kembali. Dan lalu beralih ke si Xiu, diperlihatkan dia yang langsung menggunakan spiritual fieldnya untuk melemahkan semua monster yang masuk ke dalam jarak jangkaunya. Dan tidak lama setelahnya kini Shin pun beralih ke stasiun TV. Diperlihatkan ada salah seorang pegawai di sana yang berkata, sutradara rekaman video ini berasal dari kota Jerry. Melihat hal itu, di sini sang sutradara pun berkata, ini Demon Tree dari Misty Mountain. Beritahu orang yang ada di sana bersiap melakukan live streaming. Mendengarkan perintah itu, di sini si rambut biru kembali berkata, apa hal ini bisa kita siarkan secara langsung? Apa kita tidak akan mendapatkan sanksi atau hukuman? Namun nampaknya di sini Pak Sutradara tidak ingin mendengarkan semua hal itu karena tujuan dia saat ini hanyalah untuk menayangkan siaran langsung. Dan lanjut si Pak Sutradara berkata, kalau si Demon Tree itu menang, aku yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang akan terjadi setelahnya. Lagian kalau dia kalah, kita tidak akan bisa hidup lama lagi di dunia ini. Dunia berhak tahu tentang hal ini. Momen di mana keberlangsungan hidup umat manusia sedang dipertaruhkan. Dan lalu di seluruh penjuru dunia diperlihatkanlah orang yang sedang menonton siaran langsung itu sembari mereka bertanya-tanya, hei, apa kau sudah dengar beritanya? Si Demon Tree sudah sampai di kota Jerry. Dan mereka semua mengira bahwa pertarungan yang akan dilakukan oleh Xiu itu adalah pertarungan perebutan wilayah. Dan beralih ke sisi ketua federasi. Nampaknya dia harap-harap cemas melihat siaran langsung itu sembari dia berkata, kedua belah pihak adalah monster yang bahkan tidak takut dengan senjata nuklir. Apa yang harus kita lakukan? Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan Xiu yang sudah berhadapan langsung dengan Australit. Dan nampaknya tubuh dari Australit ini sudah berubah menjadi seperti seekor kupu-kupu. Dan tidak jauh dari sisinya diperlihatkanlah QB yang berkata, Master, ini sangat aneh. Aku bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari dirinya, tapi aku tidak bisa merasakan nafas kehidupannya. Mendengarkan hal itu, Xiu pun berkata, kau juga merasakannya ya? Memang yang paling penting adalah dia terus-menerus memancarkan aura yang membuatku merasa tidak nyaman. Dan beralih ke sisi Australit yang berkata, kau akhirnya datang. Ketika aku memakan panda itu, aku merasakan kekuatan unik darinya, dan aura itu berasal darimu. Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun bergumam. Dia sedang membicarakan tentang life essence. Dan lanjut diperlihatkan Australit yang berkata, panda itu masih hidup di dalam perutku. Aku tidak membunuhnya agar bisa merasakan keberadaanmu darinya, dan untuk menemukanmu kemudian memakanmu. Dan lanjut beralih ke sisi Xiu yang berkata, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah memberitahuku semua ini. Dengan ini aku tahu cara menyelamatkan saudara ke-9. Dasar brengsek. Dan setelah perbincangan itu diperlihatkanlah Australit yang memerintahkan bawahannya agar membantai semua monster yang ada di hadapannya. Dan beralih ke sisi Xiu diperlihatkan dia juga menyuruh semua bawahannya untuk segera menyerang. Dan kini diperlihatkanlah dua bentrokan di antara kedua monster yang saling bertubrukan. Yang mana diketahui dua kelompok ini adalah dua kelompok yang paling kuat di muka bumi saat ini. Dan beralih ke sisi beruang kutub diperlihatkan dia yang langsung menggunakan kemampuan petirnya yang ia namai Thunder Power. Dan nampaknya serangan itu mampu menumbangkan beberapa Shadow Beast yang datang menuju ke arahnya. Dan beralih ke sisi Bison, dia nampaknya juga melakukan hal yang sama. Dia menebas satu persatu Shadow Beast yang mencoba menghalangi jalannya. Dan seakan tidak mau kalah diperlihatkanlah aligator yang bertransformasi ke wujud keduanya. Dan sembari itu dia melancarkan serangan Sonic Wave yang menghempaskan banyak sekali Shadow Beast. Dan setelah itu diperlihatkanlah QB yang nampak akan diserang oleh banyak sekali monster Shadow Beast. Tapi sepertinya di sini QB tidak ingin tinggal diam saja. Dia langsung melayangkan serangan yang ia namai Flame Burst dan membumi hanguskan segala apa yang ada di hadapannya. Dan lanjut kini diperlihatkan Xiu yang mencoba melayangkan serangan tepat menuju ke arah Australit. Tapi nampaknya serangan akar itu tidak mampu menggores tubuh dari Australit sedikit pun. Melihat hal itu membuat Xiu menjadi cukup terkejut sembari berkata, aku tidak bisa menembusnya. Dan lanjut diperlihatkan Australit yang melayangkan serangan tentakelnya tepat menuju ke arah Xiu.
dan nampaknya serangan itu berhasil menghancurkan beberapa bagian tubuh dari Xiu. Xiu yang berada dalam keadaan terdesak, dia pun bergumam, "Jika kita bertarung di sini, maka semua bawahanku akan terkena efek pertarungannya." Namun di saat Xiu sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Australit bersiap untuk menerkamnya sembari berkata, "Apa yang sedang kau pikirkan?" Dan Swiss diperlihatkanlah Xiu yang sudah ditelan bulat-bulat oleh monster Australit, dan sembari itu diperlihatkan Australit yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Namun ternyata semua yang diserang oleh Australit itu sebelumnya hanyalah halusinasi yang dibuat oleh Xiu sebelumnya. Sembari itu dia berkata, "Kenapa kau sudah gila ya?" Dan tanpa memberikan celah sedikit pun diperlihatkan Xiu yang melancarkan serangan balik, yang sontak serangan itu membuat tubuh dari Australit terhempas jauh ke belakang. Dan sembari mendekat diperlihatkanlah Xiu yang menyadari bahwa di sekitarnya kini ada banyak sekali kepompong yang siap menetas. Mendengarkan hal itu, di sini Australit pun berkata, "Mereka semua adalah keturunanku. Mereka akan segera menetas dan semua makhluk di dunia ini akan menjadi makananku. Puncak rantai makanan akan berubah dan dunia ini akan menjadi milik kami. Jadi kau menyeretku ke sini karena takut kekuatan spiritualku akan mempengaruhimu. Semua yang kau lakukan itu sama sekali tidak berarti. Anak buahku akan membunuh semua anak buahmu. Mereka memiliki kekuatan di level extraordinary second order, dan kau akan dimakan olehku dan menjadi kekuatanku." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun bertanya, "Kau yakin pasukanku tidak selama itu sampai bisa dikalahkan oleh serangga sepertimu? Kau salah tentang satu hal. Aku menyeretmu sejauh ini bukan karena aku takut kekuatan spiritualmu akan mempengaruhiku. Di hadapan monster di level extraordinary fourth order dengan kekuatan yang bisa menghancurkan sebuah negara, aku tidak menjamin akan bisa membunuhmu pada saat yang bersamaan. Kau juga bisa melindungi mereka." Dan kini diperlihatkanlah wujud transformasi dari Xiu yang berbentuk humanoid yang nampak sangat keren ditampilkan pada panel kali ini. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Aku sudah memikirkan tentang wujud seperti apa yang paling baik untuk bertarung. Dan benar saja wujud ini yang paling nyaman aku rasakan. Kau tidak akan bisa menjadi yang teratas di dunia ini, dan keturunanmu juga tidak akan hidup di dunia ini, karena aku akan melenyapkan mereka semua." Dan sembari berkata seperti itu, diperlihatkanlah Xiu yang sudah mempersiapkan serangan ultimate-nya, yaitu berupa bola-bola api yang turun dari langit bagaikan salju. Dan tiba-tiba saja terjadilah ledakan yang sangat besar di sana. Dan saking dahsyatnya ledakan itu sampai-sampai daya kejutnya dirasakan oleh White Tiger yang berada di kejauhan. Dan setelah dampak dari ledakan itu kini sudah mulai mereda, diperlihatkanlah Australit yang masih selamat. Melihat Australit yang masih bisa selamat dari serangan ultimate-nya itu, di sini Xiu pun berkata, "Sungguh mengejutkan. Kukira kau adalah tipe makhluk yang tidak memiliki emosi. Tidak kusangka kau juga akan marah." Dan boom, sebuah ledakan yang sangat besar terjadi di sana. Dan nampaknya kejadian itu disiarkan langsung oleh kameramen yang masih berada di kota Jerry. Namun sepertinya Shadow Beast sudah mengetahui posisi dari wartawan dan juga kameramen itu. Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Xiao Xi datang menyelamatkan mereka. Dan lalu kini Xin pun beralih ke tempat pengungsian para warga dari kebun binatang. Diperlihatkan nampaknya Shadow Beast sudah menggapai tempat itu. Jadi mau tidak mau pasukan penjaga yang ditinggalkan oleh Xiu sebelumnya melakukan bentrokan dengan para monster itu. Tapi sepertinya monster yang datang ke sana jumlahnya terlalu banyak. Jadi ada beberapa ekor yang berhasil menggapai lokasi para warga yang telah bersembunyi. Namun di saat para warga itu sedang berlari menjauh, diperlihatkanlah ada sesosok monkey berwarna putih muncul di hadapan mereka. Dan dia mengira bahwa kali ini mereka sudah terkepung. Tapi ternyata yang dilakukan oleh monyet berwarna putih itu adalah menolong mereka dengan membabat semua monster yang ada di hadapannya. Dan dalam sekali gerakan diperlihatkanlah monyet berwarna putih itu melancarkan sebuah serangan yang tepat menghujam tubuh para Shadow Beast yang ada di hadapannya. Dan nampaknya di sini monyet berwarna putih itu tidak datang sendirian, karena dia datang bersama kawanannya. Dan diketahui mereka ini adalah pasukan yang dibawa oleh Xiu. Dan sembari bawahannya bertarung, diperlihatkanlah monyet berwarna putih bertanya kepada warga,
Apa ada di antara kalian yang pernah bekerja di kebun binatang? Dan nampaknya semua orang yang ada di situ adalah orang-orang yang berasal dan bekerja di kebun binatang. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Mantis yang nampaknya sudah masuk ke dalam medan pertempuran. Dan nampaknya dia tidak datang sendiri karena dia datang bersama ibunya. Dan nampaknya mereka membantu mengevakuasi semua warga yang masih selamat di sana. Dan bukan hanya mereka, diperlihatkan kaum dari babi hutan juga mulai mengevakuasi semua warga yang berada di kota Jerry. Dan dari atas udara diperlihatkanlah semut-semut yang mampu terbang itu membawa beberapa orang untuk diselamatkan. Dan nampaknya tim evakuasi itu dipimpin langsung oleh Kianso. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Thorn yang datang menghampirinya sembari berkata, semua manusia yang masih hidup di kota ini sudah ditemukan. Mendengarkan hal itu, Kianso pun berkata, kerja bagus, sekarang cepat bawa mereka pergi keluar kota. Sisanya akan bergantung pada Master Guthrie dan juga Nine Forcious Brother. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan posisi pertarungan yang terjadi di medan pertempuran itu. Dan lalu beralih ke sisi QB, dia nampaknya dihempaskan dengan cukup kuat. Dan nampaknya monster yang menghempaskan QB sebelumnya adalah si merah. Dan sembari itu diperlihatkan dia yang berkata, lemah. Aku bosan, ini sangat membosankan. Nampaknya QB di sini dalam keadaan terdesak karena diperlihatkan tubuhnya sudah dipenuhi dengan cairan berwarna merah. Dan lalu beralih ke sisi bawahan yang lain, mereka semua nampak sangat terdesak karena sudah mulai dikepung oleh para kawanan Shadow Beast. Dan tiba di saat dimana diperlihatkan salah seekor Shadow Beast akan menerkam tubuh dari si landak dan juga Raja Laba-Laba. Namun tiba-tiba saja tubuh mereka terangkat ke udara dan nampaknya dia diselamatkan oleh White Tiger. Tapi sesuatu yang mereka tidak sadari bahwa ada seekor Shadow Beast yang mampu terbang dan melayangkan serangan tepat menuju ke arah White Tiger. Dan sontak serangan itu menghempaskan Tiger dan menabrak gedung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat hal itu, Flash tidak tinggal diam saja. Dia dengan sangat cepat menebas Shadow Beast yang menghajar White Tiger sebelumnya. Dan sembari itu dia berkata, Shadow Beast ini berbeda dengan manusia. Mereka tidak memiliki emosi, mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan mereka asal maju tanpa mempedulikan apapun. Dan beralih ke sisi Bison, dia nampak sedang bergumam sembari berkata, situasinya di sebelah sana sepertinya sangat tidak baik. Sampai kapan kita harus bertarung seperti ini? Dan lanjut dari atas udara diperlihatkan Virgin Falcon yang berkata, semuanya sudah tidak ada manusia yang tersisa di area ini. Sekarang jangan menahan diri dan bertarunglah dengan semua yang kalian miliki. Dan nampaknya di sini pasukan dari Siu sebelumnya menahan diri karena takut dampak pertarungan yang akan ia lakukan akan menelan korban jiwa. Mendengarkan hal itu, di sini Alligator pun berteriak, akhirnya sekarang saatnya untuk berpesta. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan Alligator yang melancarkan serangan Sonic Wave full power. Dan nampaklah semua Shadow Beast yang ada di hadapannya kini terhempas sangat jauh. Dan beralih ke sisi Bison yang tanpa ragu-ragu kini menggunakan kekuatan penuhnya, Gravity, yang sontak hal itu menghancurkan semua Shadow Beast yang ada di hadapannya. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah si ular putih yang menggunakan kekuatannya yang ia namai Extreme Ice Frozen World. Dan sepertinya serangan itu membekukan semua Shadow Beast yang ada di hadapannya. Dan seakan tidak ingin kalah diperlihatkanlah T-Rex yang menyemburkan api yang sangat panas dari dalam mulutnya. Dan serangan itu menghanguskan segala apa yang ada di hadapannya dengan radius yang sangat luas. Dan beralih ke sisi QB diperlihatkan dia yang nampak bangkit kembali sembari berkata, saudara ke-9 dasar brengsek, berani sekali dia melakukan hal yang berbahaya ini sendirian. Apa dia pikir kami tidak akan mau membantunya? Setelah insiden ini, aku harus memberikanmu pelajaran sama seperti yang aku lakukan sekarang. Dan kini diperlihatkan QB yang nampak akan menggunakan kekuatan penuhnya melawan si merah yang ada di hadapannya. Dan dengan tatapan yang sangat mengintimidasi, di sini QB pun berkata, aku akan memberimu pelajaran yang sama, Body of Fire. Dan tiba-tiba diperlihatkanlah sebuah lingkaran api yang sangat besar menghanguskan semua apa yang berada di sekitarnya. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah ada sebuah helikopter yang mencoba mengudara. Dan nampaknya helikopter itu adalah helikopter yang dikirim untuk menyiarkan kejadian itu secara langsung. Sembari itu sang pilot berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang jika kita diserang dan jatuh dari ketinggian? Mendengarkan hal itu, kameramen pun menjawab,
Tidak mungkin, sekarang mereka sedang sibuk bertarung. Mereka tidak punya waktu untuk mengurus kita. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah wajah dari kameramen itu yang sangat terkejut sembari berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan lanjut kini diperlihatkan mamut yang sedang mengamuk di dalam medan pertempuran. Dan nampaknya kali ini dia bebas menggunakan kekuatan penuhnya karena tidak perlu khawatir dengan dampak kerusakan yang akan dia timbulkan. Dan lanjut kini diperlihatkan para beruang kutub yang nampak melayangkan serangan thundernya yang menghujam seluruh Shadow Beast yang ada di hadapannya. Dan nampaknya hal yang sama dilakukan oleh Flash yang kini sudah menggunakan kemampuan peningkatan kekuatannya. Dan dengan sangat cepat dia melepaskan sebuah tebasan yang ia namai Triple Slash. Dan nampaknya serangan itu berhasil membunuh banyak sekali Shadow Beast yang ada di hadapannya. Dan beralih ke sisi White Tiger, dia nampaknya sudah menumbangkan banyak sekali Shadow Beast yang datang menyerangnya sebelumnya. Dan dia nampaknya membalaskan pukulan yang ia terima sebelumnya. Dan nampaknya semua pertarungan itu dilihat langsung oleh warga yang berada di seluruh dunia. Sembari itu para penonton berkata, kuat sekali, mutasi Beast yang ada di Misty Mountain memang sangat mengerikan. Kota Jerry benar-benar berubah menjadi medan perang. Dan lalu beralih ke sisi kameramen yang berkata, ini sungguh pasukan yang sangat mengerikan, Misty Mountain memang gila. Dan lalu beralih ke sisi Divine Flower, dia nampaknya sedang mengendalikan beberapa Shadow Beast yang ada di hadapannya. Dan Shadow Beast itu dikendalikan untuk menyerang para kawanannya sendiri. Dan sembari itu Divine Flower berkata, berani sekali kalian melukai rekanku, sungguh tidak bisa dimaafkan. Dan lalu beralih ke sisi sang reporter, dia nampaknya sedang melaporkan kejadian yang terjadi di kota Jerry. Dan sembari itu dia berkata, meskipun ini pemandangan yang luar biasa, tapi sekarang semua warga kota Jerry dikumpulkan ke dalam satu tempat oleh para mutasi. Dan sekarang kami sedang diantar untuk keluar kota. Tidak hanya itu, sejumlah besar mutasi Beast yang ada di garis depan berjuang untuk menghalangi Shadow Beast yang mencoba memangsa para manusia. Saat ini kami umat manusia sedang dilindungi oleh para mutasi Beast. Mendengarkan semua laporan itu, diperlihatkanlah sang ketua dari Federasi Cina nampak sangat terkejut sembari berkata, mutasi Beast melindungi orang-orang yang ada di kota. Dan lanjut diperlihatkan si wanita berambut ungu berkata, tapi Demon Tree itu hanya ada di level Extraordinary Third Order dan Beast of Destruction itu berada di level Extraordinary Fourth Order. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia selamatkan sekarang, selama Beast of Destruction itu masih hidup, semua akan menjadi tak berarti. Demon Tree adalah mutasi Beast terkuat yang ada di negara ini. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkannya, maka dunia ini benar-benar akan berakhir. Mendengarkan semua hal itu, di sini ketua federasi pun berkata, apakah misil Psychis sudah siap? Dan nampaknya misil itu telah dipersiapkan oleh pasukan dari federasi. Sembari dia lanjut berkata, misil spiritual kali ini bahkan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya yang digunakan untuk melawan Demon Tree, mengumpulkan kekuatan spiritual dari orang di level extraordinary dari seluruh dunia. Saat ini kita hanya berhasil membuat satu. Mendengarkan semua hal itu, di sini ketua federasi pun berkata, ketika Demon Tree dikalahkan, langsung saja luncurkan misil Psychis itu. Sungguh ironis sekali, waktu itu aku begitu ingin melenyapkannya. Tapi sekarang dia malah menjadi eksistensi yang menyelamatkan kita dari kepunahan. Kita benar-benar hanya bisa menaruh harapan kita kepadanya. Dan lanjut kini diperlihatkan Xiu yang melanjutkan pertarungannya. Dan nampaknya kali ini dia melepaskan tebasan-tebasan pedang anginnya tepat menuju ke arah Australit. Tapi nampaknya di sini Australit mampu menahan serangan itu menggunakan teknik yang ia namai Wing Shield. Dan setelah menahan serangan itu, diperlihatkanlah Australit yang menggunakan teknik yang ia namai Flame Scale Powder. Dan sontak hal itu pun membuat suasana di sana menjadi gelap. Dan dari dalam kegelapan itu banyak sekali titik-titik cahaya yang mulai berjatuhan dari atas langit. Dan tiba-tiba sebuah ledakan terjadi yang menghujam tubuh dari Xiu secara langsung. Melihat hal itu, di sini Australit nampak percaya diri sembari berkata, kelemahanmu terlalu jelas, aku tidak menyangka aku juga punya skill api. Namun tiba-tiba saja dari balik kepulan asap diperlihatkan serangan akar dari Xiu melayang tepat menuju ke arah si Australit ini. Sembari itu Xiu berkata, apa kau yakin kelemahanku terlalu jelas? Tapi kok tidak ada rasanya sama sekali ya? Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Xiu yang kembali menggunakan serangan ultimate-nya. Dan sembari itu dia berkata,
Apa kau bodoh? Salah satu atribut terkuatku adalah atribut api. Melihat serangan yang akan datang kepadanya, membuat Australit kini bergumam, ini buruk. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah aura yang sangat kuat dipancarkan dari seluruh tubuh Australit. Dan nampaknya itu adalah usaha yang dia lakukan untuk menghentikan serangan yang dilayangkan oleh Siu. Tetapi di saat Australit melihat ke arah depan, dia nampak keheranan karena tidak melihat sosok Siu dimanapun. Namun tiba-tiba Siu muncul tepat di belakangnya sembari berkata, "Kau mungkin tahu cara menggunakan skill api, tapi kau tidak bisa menahan dampak dari ledakan api. Sungguh konyol sekali." Dan swish, diperlihatkanlah serangan akar dari Siu mampu menembus tubuh dari Australit ini yang membuatnya meronta-ronta kesakitan dan mulai menceratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Dan nampaknya serangan itu dilayangkan oleh Siu sebelumnya untuk menyelamatkan panda yang berada di dalam tubuh Australit. Dan nampaknya misi penyelamatan yang dilakukan oleh Siu kini sudah berhasil. Namun sepertinya di sini Australit akan menyerang balik menggunakan kekuatan skill powder. Tapi di sini Siu tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk melayangkan serangan itu. Melihat dirinya yang sudah dalam keadaan terdesak, diperlihatkanlah Australit yang mengambil langkah mundur untuk menyiapkan kembali serangannya. Dan sembari menatap ke arah panda, diperlihatkanlah Siu yang berkata, "Syukurlah dia cuma tertidur. Kalau kau punya pertanyaan, mari kita bicarakan semuanya lain kali." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Siu yang melemparkan tubuh dari si panda. Dan dari kejauhan diperlihatkan QB yang menyadari Siu yang melemparkan si panda itu. Jadi dia buru-buru memerintahkan kepada Bison untuk segera menggunakan gravitasinya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan di sini Bison langsung menggunakan skill yang ia namai anti gravitasi agar tubuh yang dilemparkan oleh Siu sebelumnya tidak menghantam keras ke tanah. Dan nampaknya si panda mendarat dengan sangat mulus di hadapan dari Bison dan juga White Snake. Dan beralih ke sisi QB, diperlihatkan dia memerintahkan teman-temannya untuk segera membawa saudara ke-9 menjauhi medan pertempuran. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah White Snake langsung bergerak sangat cepat untuk mengamankan tubuh dari si panda. Namun sepertinya para Shadow Beast itu tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Jadi dia mencoba menghadang laju dari si White Snake. Dan boom, sebuah terjangan yang sangat keras dilayangkan para Shadow Beast itu. Tapi tiba-tiba saja dari dalam kepulan debu diperlihatkan ada sebuah pukulan yang sangat keras menghantam wajah dari si Shadow Beast. Dan nampaknya serangan itu dilancarkan oleh si panda yang kini sudah tersadar. Dan setelah melancarkan serangan itu diperlihatkanlah si panda yang bertanya-tanya, aku masih belum mati?" Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah teman-temannya mendekat sembari berkata, "Saudara ke-9." Melihat hal itu panda nampak sangat terkejut sembari berkata, "Kalian, kenapa kalian di sini?" Dan lanjut si QB pun menjawab, "Kau dimakan oleh monster itu dan master datang ke sini untuk menyelamatkanmu." Mendengarkan hal itu di sini panda nampak sangat terkejut sembari berkata, "Gatri, apa dia juga ada di sini?" Dan kembali si QB menjawab, "Bukan hanya master, semuanya ada di sini. Sekarang kami semua bekerja keras melindungi apa yang ingin kau lindungi." Sontak hal itu pun membuat si panda menjadi sangat terharu. Tapi tiba-tiba saja diperlihatkan QB yang menghajar panda yang ada di hadapannya. Sontak hal itu pun membuat Bison dan juga White Snake menjadi sangat terkejut dan beralih ke sisi panda yang berkata, "Sister QB." Dan lanjut QB pun mengatakan, "Kenapa kau tidak memberitahu kami?" Dan lanjut diperlihatkan panda yang berkata, "Itu sebenarnya aku." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, QB menyela, "Kenapa kau melakukan hal yang begitu berbahaya ini sendirian? Apa kami tidak pantas untuk kau andalkan? Apakah di dalam hatimu kami ini sangat tidak bisa diandalkan?" Mendengarkan hal itu si panda pun berkata, "Aku tidak mau semuanya mati hanya karena keegoisanku. Aku ingin kalian semua tetap hidup dan hidup damai selamanya." Namun dengan tatapan yang tajam di sini QB pun berkata, "Kami tidak akan mati. Kami akan selalu mendukungmu, saudara ke-9." Melihat semua hal itu di sini si panda nampak sangat terharu dan dia meneteskan banyak sekali air mata. Dan lanjut diperlihatkan QB yang berkata, "Pergilah, orang yang kau cari sudah lama menunggumu." Dan beralih ke sisi Kianso, dia nampaknya sedang membangun tembok yang sangat tinggi untuk menghadang laju pergerakan dari para Shadow Beast yang mencoba mengejar para manusia yang sudah dievakuasi sebelumnya. Dan di balik dinding itu diperlihatkanlah Thorn yang memerintahkan semua warga untuk segera pergi menjauh dari medan pertempuran. Dan sembari itu dia bergumam,
Dinding ini sangat diperlukan selain untuk melindungi orang-orang dari evakuasi. Ini juga dapat digunakan untuk menghadapi Shadow Beast. Dan yang lebih merepotkan, jumlah Shadow Beast itu terus saja bertambah. Namun di saat Thorn sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja diperlihatkan Shadow Beast sudah mampu memanjat naik ke atas dinding. Melihat hal itu, di sini Thorn pun nampak cukup terkejut sembari berkata, seekor Shadow Beast muncul dari langit. Akan ada banyak korban jiwa jika terus seperti ini. Namun tiba-tiba saja serangan cahaya melesat tepat ke tubuh para Shadow Beast. Dan nampaknya serangan itu dilakukan oleh para tentara manusia yang kini sudah hadir di sana untuk membantu kawanan dari Xiu dalam melakukan pertempuran itu. Dan sembari itu diperlihatkan salah seorang komandan di sana berkata, kalian cover Beast dari Misty Mountain dan sisanya bantu orang-orang untuk mengungsi. Melihat hal itu, di sini Qianzhou pun bertanya-tanya kenapa tentara umat manusia datang membantu kami. Dan nampaknya semua itu diperintahkan langsung oleh Ketua Federasi Cina. Dan lanjut setelahnya diperlihatkan pertempuran yang sangat sengit terjadi di sana karena para Shadow Beast itu mampu menjebol dinding tembok yang dibangun oleh Qianzhou sebelumnya. Namun di sini para tentara itu tidak ingin menyerah begitu saja. Dia terus melancarkan rentetan serangan tepat menuju ke arah kawanan Shadow Beast. Tapi sepertinya serangan itu tidak mampu menghabisi seekor demonic beast yang muncul di hadapan mereka. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah si King Kong yang datang menghajar Shadow Beast yang mencoba menerjang ke arah pasukan militer. Dan seakan tidak mau kalah diperlihatkanlah Xiao Ai yang melesatkan sebuah tembakan dari sniper yang ia pegang sebelumnya. Dan nampaknya itu berdampak signifikan yang dirasakan oleh Shadow Beast. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah si pria tua sebelumnya meneriakkan namanya karena sepertinya ada Shadow Beast yang bersiap untuk memakannya hidup-hidup. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah si panda yang sudah hadir di sana dan menghalau serangan yang datang menuju ke arah Xiao Ai. Melihat hal itu, di sini Xiao Ai nampak sangat terkejut sembari berkata Kisai. Dan nampaknya kehadiran dari panda dan juga White Snake di sana menjadi boost semangat untuk para teman-temannya yang mencoba menghalau Shadow Beast. Dan lanjut kini diperlihatkan tembakan demi tembakan terus dilepaskan oleh para tentara tepat menuju ke arah Shadow Beast. Tapi nampaknya serangan itu tidak mampu menghentikan laju dari Shadow Beast ini yang bergerak dengan sangat cepat. Melihat timah panas tidak bekerja begitu efektif, diperlihatkanlah para tentara yang kini sudah menyiapkan bazooka. Dan tanpa ragu-ragu mereka membombardir seluruh Shadow Beast yang ada di hadapannya. Dan tiba di saat dimana diperlihatkan salah satu bazooka itu terbang menuju ke arah Shadow Beast. Tapi nampaknya di sini Shadow Beast itu langsung memakannya bulat-bulat. Melihat hal itu sontak membuat salah seorang tentara di sana menjadi sangat terkejut, tidak menduga semua hal itu. Dan tiba-tiba diperlihatkan Shadow Beast itu memantulkan sebuah serangan bazooka yang ia makan sebelumnya. Dan serangan itu tepat menuju ke arah di mana Xiao Ai berada. Melihat hal itu, Qianzhou mencoba menghentikannya, tetapi nampaknya dia tidak punya cukup waktu untuk menggapai serangan itu. Namun di saat-saat genting itu diperlihatkanlah si bangau yang hadir di tempat itu dan langsung menangkap rudal yang menuju ke arah Xiao Ai sebelumnya. Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah si bangau yang melepaskan serangan rudal itu tepat membombardir tubuh para Shadow Beast yang datang menyerang. Melihat hal itu membuat Qianzhou dan juga Thorn menjadi sangat bersemangat karena si bangau ini datang di waktu yang sangat tepat. Dan setelahnya diperlihatkanlah tembok yang dibangun oleh Qianzhou sebelumnya kini sudah hancur sepenuhnya, yang membuat para pasukan Shadow Beast ini menjadi cukup leluasa untuk bergerak. Dan kini diperlihatkan banyak sekali Shadow Beast yang memanjat gedung dan melompat ke arah bawah di mana pasukan militer berada. Dan nampaknya serangan itu tidak disadari oleh para pasukan militer. Dan di saat para pasukan dari Shadow Beast itu akan berhasil menggapai tubuh dari para militer, tiba-tiba saja sebuah tebasan yang sangat cepat datang menuju ke arahnya. Dan nampaknya yang datang ke sana adalah Wan Hao yang kini sudah sampai di medan pertempuran. Dan nampaknya yang datang ke sana bukan Wan Hao seorang diri, tetapi ada beberapa pasukan ekstraordinari yang datang bersamanya. Sembari itu salah seorang yang menggunakan senjata mekanik di sana berkata, biar kami ambil alih mulai dari sekarang, kalian beristirahatlah. Aku tidak menyangka akan ada hari di mana kita bekerja sama dengan para mutasi beast. Bekerja sama dengan makhluk menjijikkan itu. Kita sama sekali tidak membutuhkan mereka.
dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah pasukan extraordinary itu melancarkan sebuah serangan yang kuat yang ia namai spiritual cannon, dan nampaknya serangan itu membombardir seluruh shadow beast yang ada di hadapannya. Dan seakan tidak mau kalah diperlihatkanlah si rambut hijau yang datang bersama dengan Wan Hao sebelumnya melesatkan tebasan yang sangat cepat, yang nampaknya tebasan-tebasan itu mulai mencincang satu persatu demonic beast yang ada di hadapannya. Dan nampaknya di sini pertarungan ronde kedua akan segera dimulai. Melihat hal itu, di sini para tentara hanya dapat menyaksikannya sembari itu berkata, "Kuat sekali, mereka benar-benar mengerikan. Kita sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan mereka." Dan beralih ke sisi mekanis, dia nampaknya mengeluarkan serangan berputar menggunakan kekuatan spiritualnya. Dan nampaknya serangan membabi buta itu juga terdampak ke arah si Musang yang mencoba menghindari serangan itu. Dan nampaknya di sini si mekanis ini tidak peduli kawan atau lawan, dia terus saja menyerang secara membabi buta. Bahkan daya ledakannya itu sampai mengarah kepada pasukan dari Misty Mountain, dan lanjut dia terus tertawa. Hahaha. Namun tiba-tiba saja di sini Qianzhou yang melihat keadaan itu, dia menggunakan tekniknya yang namanya Earth Grand Terrain untuk menghentikan si mekanik yang ada di hadapannya. Dan lanjut di sini Qianzhou berkata, "Kalau salah satu seranganmu mengenai saudaraku lagi, aku akan langsung membunuh." Sontak hal itu pun membuat si mekanis tertegun sejenak. Dan lanjut dia berkata, "Aku tidak sengaja menembak mereka, jangan terlalu sensi gitu dong." Namun tiba-tiba saja si Musang yang sudah kesal dengan semua hal itu langsung melayangkan serangan listriknya tepat menuju ke arah si mekanis. Dan nampaknya itu adalah serangan balas dendam yang si Musang lepaskan. Dan setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan pertarungan yang dilakukan oleh Xiu. Dan nampaknya di sini Xiu mencoba melayangkan sebuah serangan yang ia namai jurus tusukan 9 akar. Dan sepertinya serangan itu berdampak signifikan yang langsung dirasakan oleh Australit, yang kini menguncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Dan nampaknya tidak hanya sampai di situ saja, diperlihatkan tubuh dari Australit kini sudah mulai roboh dan terkapar di atas tanah. Tetapi dengan sangat cepat dia bangkit kembali dan melayangkan serangan tentakelnya tepat menuju ke arah Xiu. Dan nampaknya serangan tentakel itu berhasil melilit tubuh dari Xiu sehingga membatasi pergerakannya. Melihat keadaan genting itu, di sini Xiu pun berkata dalam hatinya, "Tentakelnya membungkus akarku." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Australit yang kini mulai terbang. Dan dia pun berkata, "Jika aku membawamu bertarung di udara, kau pasti tidak akan bisa melakukan apapun. Hahaha. Kali ini kau pasti akan mati." Melihat hal itu, Xiu pun berteriak ke arahnya, "Dasar bodoh." Dan tiba-tiba saja di sini Xiu pun menggunakan jurus terbarunya yang ia namai Gigantification, yang sontak hal itu pun membuat ukuran tubuh dari Xiu ini menjadi sangat besar. Dan kini diperlihatkan sebuah pukulan yang sangat kuat tepat menuju ke arah si Australit. Dan nampak serangan itu langsung menghempaskan tubuh Australit jatuh ke atas tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang sontak hal itu pun membuat dataran di sana menjadi bergetar dan debu kini berterbangan ke atas udara. Dan saking kuatnya serangan yang dilayangkan oleh Xiu sebelumnya, dampak serangannya dirasakan oleh QB yang berada jauh dari tempat pertarungan itu. Dan beralih ke sisi helikopter yang nampak berguncang hebat diakibatkan hembusan angin dari daya ledak serangan yang dilancarkan oleh Xiu sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah sang ketua Federasi Cina menatap tajam ke arah layar monitornya sembari ia berkata, "Hanya satu serangan saja cukup untuk membuat sebuah kawah besar di tengah kota. Jadi inilah pertarungan yang sebenarnya di antara makhluk level extraordinary Third Order melawan Fourth Order. Ini benar-benar di luar dugaan dan jangkauan dari umat manusia, sungguh mengerikan." Dan lanjut memperlihatkan pertarungan yang dilakukan oleh Xiu. Nampaknya serangan yang dilancarkan sebelumnya berdampak sangat signifikan yang dirasakan oleh Australit yang kini sayapnya sudah mulai hancur sedikit demi sedikit. Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, "Sudah kuduga tidak mungkin membunuh monster di level extraordinary Fourth Order dengan satu serangan. Aku seharusnya bersyukur bisa membuat dia terluka parah sampai seperti ini." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Australit melakukan sesuatu yang tidak terduga, karena kini diperlihatkan dia langsung mencabut sayapnya yang sudah hancur sebelumnya.
Melihat hal itu, Siu nampak sangat terkejut sembari berkata, "Wow, kau sungguh punya nyali untuk melakukan hal itu." Dan beralih ke sisi Australit yang berkata, "Anggota tubuh yang rusak seperti ini hanya akan menjadi beban dalam sebuah pertarungan. Ini bukan masalah besar. Setelah aku memakanmu, aku akan terus berevolusi. Aku akan terus hidup. Dan pada akhirnya aku akan memiliki wujud yang sempurna di dunia ini." Terus berevolusi adalah arti dari keberadaanku. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Australit yang menyiapkan sebuah serangan spiritual yang berbentuk bola cahaya berwarna ungu di hadapannya. Dan tiba-tiba saja muncul jendela peringatan di hadapan Siu. Kekuatan spiritual Australit meningkat secara drastis, 7,6, 8,9 juta. Dan sembari itu si Australit pun berteriak, "Kukira aku akan bisa mengalahkanmu dengan kekuatan extraordinary Fourth Order. Kau ternyata melebihi harapanku. Tapi sekarang aku sudah selesai bermain-mainnya. Aku akan mengerahkan segalanya untuk serangan ini dan memusnahkan kau bersama dengan kota sialan ini sampai rata dengan tanah." Melihat hal itu, di sini Siu pun nampak cukup khawatir sembari berkata, "Sialan, kekuatan spiritualku tersisa 3,3 juta." Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah sebuah tembakan energi spiritual dilepaskan oleh Australit. Dan di sini sepertinya Siu tidak mempunyai pilihan lain selain bertahan untuk menahan serangan itu. Dan dengan sangat cepat dia melapisi tubuhnya dengan skill kristalisasinya untuk menahan serangan yang datang kepadanya. Dan kini diperlihatkan Siu yang mampu menepis serangan itu dan membelokkannya. Tetapi daya ledak dari serangan yang dibelokkan oleh Siu sebelumnya kini terlihat sangat jelas karena mampu menutupi beberapa gunung dengan daya ledaknya. Pak Ketua Federasi yang melihat semua kejadian itu diperlihatkan, dia pun berkata, "Serangan barusan menyebabkan gempa berkekuatan 7,6 magnitudo di kota Jerry. Jika serangan itu meledak di tengah kota, sudah dipastikan kota Jerry akan rata dengan tanah." Dan beralih ke bawahan dari Ketua Federasi yang berkata, "Jika bukan karena Demon Tree yang mengendalikan Beast of Destruction itu sepanjang waktu, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Kemungkinan besar seluruh kota sudah rata dengan tanah." Dan setelahnya diperlihatkanlah Siu yang nampak masih baik-baik saja setelah menerima dampak serangan yang dilancarkan oleh Australit sebelumnya. Dan sembari itu dia bergumam, "Aku tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya dan melepaskan semuanya sekaligus di momen kritis seperti ini. Beast di level extraordinary Fourth Order sebelumnya juga mungkin dikalahkan dengan cara yang sama." Dan setelah itu Siu pun berkata, "Kau adalah musuh pertama sejak aku datang ke dunia ini yang berhasil membuatku sampai seperti ini." Dan beralih ke sisi Ketua Federasi, diperlihatkan dia yang memerintahkan bawahannya untuk segera menyiapkan misil psikis setelah Demon Tree dikalahkan atau menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Jangan ragu, langsung saja luncurkan misilnya. Dan kembali beralih ke sisi Australit yang berkata, "Sungguh mengesankan, bahkan orka di level extraordinary Fourth Order tidak akan bisa menahan serangan ini." Dan nampaknya di sini kembali si Australit mencoba menyiapkan sebuah serangan ledakan kekuatan spiritual. Melihat hal itu, di sini Siu nampak sangat terkejut sembari berkata, "Apa kau bercanda? Gerakan yang begitu kuat itu sebenarnya bisa digunakan 2 kali." Dan kini diperlihatkan energi spiritual yang semakin membesar yang dipersiapkan oleh Australit untuk menyerang ke arah Siu. Siu yang melihat hal itu di sini langsung buru-buru menyiapkan air shield untuk menahan daya serangan yang akan dilepaskan Australit. Dan setelah itu diperlihatkanlah Australit yang kembali melepaskan tembakan ledakan energi spiritual tepat menuju ke arah Siu. Tapi nampaknya lagi-lagi di sini Siu mampu membelokkan serangan itu tepat menuju ke arah atas udara. Namun sepertinya serangan itu juga menghancurkan seluruh pertahanan yang dimiliki oleh Siu. Jadi tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Australit langsung melepaskan banyak sekali Shadow Beast-nya yang berwarna merah yang diketahui dia berada di tingkatan Extraordinary Second Order. Dan para gerombolan itu berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah Siu. Namun di saat-saat genting itu diperlihatkanlah Qian Er yang datang membantu Siu. Sembari itu dia menyiapkan sebuah serangan yang ia namai Flame Sword. Dan tanpa ragu-ragu dia menebas semua si merah yang datang menuju ke arah Siu sebelumnya. Dan dampak daya ledakan serangan itu terpancar ke atas langit yang ditandai dengan membumbungnya kobaran api yang begitu besar. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qian Er yang bergumam, bahkan Great Flame Sword yang dikembangkan oleh Spiritual Power Research Institute
hanya bisa menahan satu serangan penuhku. Warga yang melihat kehadiran Kian Er di sana merasa nampak sangat bersemangat sembari berkata, "Hajar mereka, Ratu Api!" dan beralih ke sisi Kian Er yang berkata kepada masternya, "Kita harus cepat menyelesaikan ini, Master. Para atasan berencana meluncurkan misil spiritual ke sini." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Kalau mereka meluncurkan misilnya ke sini, bukankah itu berarti..." "Tunggu, Kian Er, apa ada cara untuk aku menghubungi mereka?" Dan beralih ke sisi Federasi yang nampak sangat terkejut sembari berkata, "Apa kau bilang?" Dan nampaknya di sini bawahannya menyampaikan laporan bahwa Demonic Tree akan berbicara langsung dengan Ketua Federasi. Dan lanjut kini diperlihatkan Xiu yang berhubungan dengan Ketua Federasi. Sembari itu Xiu berkata, "Dengarkan aku." Dan beralih ke sisi Ketua Federasi yang bergumam, "Ini benar-benar suaranya." Dan lanjut dia berkata, "Apa yang ingin kau katakan?" Dan kembali Xiu pun melanjutkan, "Sejujurnya barusan dengan makhluk di level puncak Extraordinary Fourth Order memang sangat merepotkan. Aku membutuhkan bantuanmu." Dan sembari Xiu sedang melakukan komunikasi itu, diperlihatkanlah Kian Er yang mencoba mengulur waktu dan memberikan kesempatan kepada Xiu untuk melancarkan rencananya. Dan kini diperlihatkan si Ratu Api melancarkan sebuah serangan yang sangat kuat yang ia namai Inferno Butterfly. Dan nampaknya serangan itu membuat tubuh dari Australit kini diselimuti oleh api. Melihat hal itu, di sini Australit pun berkata, "Setelah berurusan dengan pohon, sekarang giliran manusia." Dan beralih ke sisi Ketua Federasi yang bertanya, "Apa kau serius?" Namun di sini Xiu berkata, "Bukankah ini apa yang selalu kau inginkan?" Mendengarkan rencana yang dikatakan oleh Xiu, nampaknya Ketua Federasi di sini tidak memiliki pilihan lain. Jadi dia mengatakan, "Baiklah, tapi jangan sampai kau menyesalinya." Dan dengan tatapan yang tajam Xiu pun berkata, "Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan aku sesali." Dan entah apa rencana dari Xiu itu, karena kita tidak diperlihatkan perbincangan tentang rencana itu. Dan kini Xin pun beralih kembali memperlihatkan Sang Ratu Api yang keluar dari dalam kepulan asap. Sembari itu dia bergumam, "Beast of Destruction ini terlalu kuat, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Aku harus mengerahkan semua yang aku miliki untuk mengulur waktu bagi Master." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini Kian Er yang menggunakan segenap kekuatan apinya, dan bahkan api itu berbentuk seperti sayap kupu-kupu yang muncul di belakangnya. Melihat hal itu, di sini Australit pun tertawa, "Hahaha, di antara semua manusia yang pernah aku temui, kau adalah yang paling luar biasa." Dan tanpa ragu-ragu di sini diperlihatkan Kian Er yang nampak melayangkan serangan ultimate-nya tepat menuju ke arah Australit. Dan dampak dari serangan itu dapat kita lihat terjadi sebuah ledakan yang sangat besar di kota Jerry. Dan setelah melepaskan serangan itu, diperlihatkanlah Kian Er yang sudah nampak kehabisan kekuatan. Tapi tiba-tiba saja dari balik tabir asap itu muncullah sebuah tentakel yang menggapai tubuh dari Kian Er. Dan sembari itu diperlihatkan Australit yang ingin langsung memakannya sembari berkata, "Kalian manusia seperti sekumpulan lalat yang tidak berguna. Sekarang bersiaplah untuk menjadi nutrisi bagi perutku." Namun belum sempat Australit memakan Kian Er, tiba-tiba saja sebuah cahaya terpancar di atas langit yang sontak membuat Australit ini bertanya-tanya tentang benda apa itu. Dan dari dekat diperlihatkanlah cahaya yang terbang sebelumnya adalah rudal kekuatan spiritual yang tepat menuju ke arah Australit. Si Australit yang tidak mengetahui hal itu, di sini dia pun bertanya-tanya, "Apa itu?" Namun tiba-tiba saja sebuah cengkraman tangan menundukkan kepala dari si Australit. Dan nampaknya semua itu dilakukan oleh Xiu untuk menahan pergerakan dari si Australit. Yang kini diperlihatkan nampaknya banyak sekali akar dari Xiu yang sudah melilit tubuh dari Australit. Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang berkata, "Kian Er, cepatlah menjauh dari sini." Dan beralih ke sisi Australit yang mengatakan, "Apa kau pikir sesuatu seperti ini bisa menghancurkanku? Satu-satunya makhluk yang akan mati di sini adalah kau." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun tertawa, "Hahaha, siapa bilang ini untuk menghancurkanmu? Kau hanya perlu diam saja di sana dan perhatikan baik-baik." Dan nampaknya rudal kekuatan spiritual itu tidak menuju ke arah Australit, tetapi langsung mendarat tepat di atas kepala dari Xiu. Melihat hal itu, di sini Australit matanya nampak membelalak. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Persatuanku dengan manusia." Dan boom, sebuah ledakan yang sangat besar terjadi di hadapan dari Australit, yang sontak hal itu membuat kobaran api berkecamuk ke segala arah.
Dan setelah ledakan itu telah mereda, diperlihatkanlah muncul Xiu dari balik kepulan asap. Melihat hal itu, di sini Australit pun bergumam, aura kekuatan spiritual ini sangat jauh berbeda dibandingkan sebelumnya, dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, memang manusia makhluk yang paling merepotkan. Dan nampaklah tubuh dari Xiu kini sudah segar bugar kembali setelah menerima dampak serangan dari kekuatan spiritual yang sungguh besar. Dan sepertinya di sini Xiu menggunakan kemampuannya yang diketahui dia mampu menyerap kekuatan spiritual, dan kekuatan itu ia dapatkan sebelumnya setelah berlatih bersama Divine Flower. Melihat hal itu, di sini tanpa ragu-ragu Australit kembali melayangkan serangan ultimate-nya tepat menuju ke arah Xiu. Sembari itu dia berkata, kau sebenarnya mengandalkan kekuatan manusia yang tidak signifikan. Dasar sampah, mati kau. Namun serangan yang dilepaskan oleh Australit itu kini dapat ditahan dengan cukup mudah oleh Xiu. Melihat hal itu, di sini Australit menganggap bahwa serangannya itu berhasil mengenai telak tepat menuju ke arah Xiu. Tapi sepertinya di sini Xiu mampu membelokkan tembakan itu, dan serangan itu tepat menuju kembali ke arah Australit. Namun nampaknya di sini Australit masih sempat menghindari serangan yang datang menuju kepadanya. Namun sepertinya di sini hal itu menjadi celah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Xiu, yang kini diperlihatkan dia langsung melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Australit. Dan kini diperlihatkan Xiu yang berhasil menggigit kepala dari Australit ini. Dan dengan jarak yang sangat dekat diperlihatkanlah Xiu yang melepaskan kekuatan Willow Flying Blade. Dan nampaknya serangan itu dimuntahkan dari mulut Xiu. Melihat hal itu, di sini Australit mencoba melarikan diri sembari berkata, serangannya keluar langsung dari mulutnya. Jika aku terkena serangannya dari jarak sedekat ini. Dan belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba ledakan energi yang sangat besar menghempaskan tubuh dari Australit. Tetapi sepertinya di sini Australit masih berhasil meloloskan diri dan menghindari serangan itu dengan mengorbankan salah satu kakinya. Melihat hal itu, di sini Australit nampak sangat jengkel sembari berkata, sialan, sialan, sialan. Namun Australit yang terus saja bacot tiba-tiba menyadari bahwa ada sebuah serangan yang datang menuju ke arahnya. Dan nampaknya serangan itu dilancarkan oleh Xiu yang membuat ledakan terjadi di sana. Dan kini diperlihatkan tubuh dari Australit terhempas jauh ke belakang dan menghantam gedung-gedung yang sangat besar. Sembari itu diperlihatkan dia memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, tidak kusangka ternyata seperti ini wajah aslimu yang sebenarnya. Dan ternyata kau selama ini menggunakan topeng. Kau mungkin terlalu malu karena wajahmu sangat jelek kan? Hahaha. Mendengarkan hal itu, di sini Australit pun membalas perkataan Xiu. Kau boleh bersikap arogan untuk sekarang, karena kau tidak akan memiliki kesempatan itu lagi di masa depan. Tanah ini adalah milikku. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan Australit yang bertransformasi ke dalam wujud hybridnya dari wujud mythical swan-nya. Melihat hal itu, di sini Xiu pun bergumam, apa di akhirnya akan menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan spiritualku terus berkurang karena misil psikis. Karena ini bukan sesuatu yang didapatkan dari tubuh makhluk hidup. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Dan lanjut kini diperlihatkan Australit yang menerjang tepat menuju ke arah Xiu. Namun nampaknya di sini Xiu tidak ingin kalah. Dia akan beradu kekuatan melawan Australit yang datang kepadanya. Dan lanjut diperlihatkan Australit yang melancarkan sebuah tinjuan yang tepat mengenai tubuh dari Xiu. Yang sontak hal itu pun membuat tubuh bagian kiri dari Xiu kini telah hancur. Namun sepertinya Xiu tidak ingin kalah begitu saja. Dia melancarkan sebuah serangan akar yang tepat memutuskan salah satu lengan dari Australit. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang terus melancarkan serangannya yang ia namai Nine Dragon Rule. Namun sepertinya serangan itu ditangkis oleh Australit menggunakan Magnetic Shield. Dan setelah menahan serangan itu diperlihatkanlah Australit yang menggunakan serangan tsunami tepat menuju ke arah Xiu. Xiu yang melihat serangan yang datang kepadanya tidak tinggal diam saja, dia langsung mengaktifkan skill Ice Edge. Dan sepertinya skill ini sama dengan skill Kizaru di anime One Piece, yang sontak hal itu membekukan semua air yang datang menuju ke arahnya. Australit yang melihat serangan sebelumnya tidak bekerja diperlihatkan dia langsung melancarkan serangan susulan yang ia namai Sound Wave.
Namun sepertinya di sini Xiu sudah melapisi seluruh tubuhnya dengan kristalisasi, dan nampaknya di sini Xiu berhasil menahan serangan itu. Tetapi itu dibayar dengan harga yang mahal karena kini diperlihatkan salah satu akarnya telah terputus. Namun seakan tidak ingin menyanyiakan kesempatan, diperlihatkanlah Xiu yang melancarkan serangan balik. Dengan menggunakan elemen tanahnya, dia menghajar tubuh dari Australit menggunakan pilar batu yang sangat besar. Dan serangan susulan yang dilayangkan oleh Xiu adalah dengan mengangkat semua gedung-gedung yang berada di sekitar sana. Dan dalam sekali gerakan dia menghempaskan semua gedung itu tepat menuju ke arah tubuh Australit. Dan sepertinya semua kejadian itu dipantau langsung oleh Panda dari jarak yang cukup jauh. Dan lanjut kini diperlihatkan nampaknya Australit masih selamat dari serangan yang dilayangkan oleh Xiu sebelumnya. Melihat hal itu, di sini Australit pun berteriak sekencang-kencangnya. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruhku keluar dari kota ini? Kenapa kau melindungi semua manusia yang tinggal di sini? Bukankah kau bisa sampai di titik ini karena hasil dari membunuh makhluk lain juga kan? Atas dasar apa kau melindungi para manusia yang tak berguna ini? Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun menjawab, jangan salah paham. Semua yang aku lakukan sampai sekarang sama sekali bukan untuk manusia. Ini adalah keinginan rekanku yang berharga. Itulah kenapa aku melakukan semua ini. Dan kau berani melukainya, oleh karena itu aku harus membuatmu membayarnya. Mendengarkan semua hal itu, diperlihatkan Australit yang kembali bertanya, apa kau bilang? Untuk rekanmu, kau melakukan semua ini hanya untuk hal yang bodoh itu? Hahaha. Inilah kenapa aku menyebutmu arogan. Kau sebenarnya repot-repot bertarung sampai mati melawanku hanya untuk alasan yang tidak signifikan seperti itu. Aku akan membuatmu menyesalinya. Kau akan menyesal karena sudah menantangku dengan sikap bodohmu itu. Dan kini diperlihatkan Australit yang menyiapkan serangan yang lebih kuat daripada sebelumnya, yang berbentuk bola cahaya yang sangat besar seperti bola semangat yang ada di film Goku. Dan dari kejauhan nampaknya QB juga melihat serangan itu, dan tiba-tiba saja dia memerintahkan kepada seluruh kawanannya untuk segera mundur dan beralih ke sisi Kian-Er. Dia yang juga melihat bola cahaya itu di sini nampak sangat khawatir kepada sang masternya. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah helikopter yang mengudara yang sedang menyiarkan hal itu secara langsung. Dan sembari itu kameramen berkata, ini gila, apa kita bisa terbang sedikit lebih dekat? Kita bahkan bisa merasakan gelombang panasnya dari jarak sejauh ini. Jika kita terbang lebih dekat lagi, kita akan segera meleleh. Sepertinya pertarungan yang mengguncang dunia ini sudah mencapai tahap akhir. Ini akan menentukan takdir segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Apakah umat manusia akan berhasil selamat atau hilang dari peradaban? Semuanya akan bergantung pada hasil akhir pertarungan ini. Dan beralih ke sisi dari Australit yang berkata, ini akan menjadi serangan terakhirku. Terus pertahankan mindset bodohmu itu, kemudian mati dan menghilang bersamanya. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan Australit yang melancarkan serangan bola semangatnya. Melihat hal itu, di sini Xiu pun berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, aku harus memblokir serangan ini. Dan kini diperlihatkan dengan satu tangan Xiu mencoba menahan serangan yang datang kepadanya itu. Namun semakin lama serangan itu terus mendorong tubuh dari Xiu. Sembari itu dia pun berkata, ini buruk, kemampuan regenerasiku tidak bisa mengimbangi kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan ini. Dan beralih ke sisi kameramen yang menyiarkan hal itu secara langsung, dia pun berkata, Demon Tree berusaha memblokir serangannya. Dan kini diperlihatkan seluruh umat manusia mencoba memberikan dukungannya kepada Xiu. Sembari itu berkata, jangan sampai kalah. Kau sudah terisi penuh oleh kekuatan spiritual kami. Kau pasti bisa, hajar dia Demon Tree. Dan beralih ke Xiu, dia nampaknya berhasil mendorong sedikit demi sedikit serangan yang dilancarkan kepadanya. Melihat hal itu, di sini Australit pun berkata, sialan, kenapa? Apa aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya? Dan dengan tatapan yang sangat tajam di sini Xiu berkata, aku tidak akan kalah dan juga tidak akan mati. Kami pasti akan mengalahkanmu dan terus hidup di dunia ini. Dan setelah itu aku akan membawa semuanya pergi dari tempat ini. Kau tidak akan pernah bisa menang melawan kami. Dan boom, diperlihatkan serangan yang dilancarkan oleh Australit sebelumnya menyeret tubuh dari Xiu. Dan setelah dampak ledakan itu mereda, diperlihatkanlah Australit yang terbahak-bahak. Hahaha, akhirnya aku bisa menghancurkanmu. Akulah yang terkuat.
Tapi tiba-tiba saja dari balik kepulan asap diperlihatkanlah Xiu yang melancarkan serangan balik, yang sontak kali itu pun membuat Australit menjadi sangat terkejut. Dan lanjut Xiu berkata, "Sekarang giliranku." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Xiu yang menggunakan skill moment, yang diketahui skill ini mampu menghentikan waktu dalam sekali tarikan nafas. Dan di saat yang bersamaan Xiu tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu, dia langsung melayangkan serangan Nine Dragon Root yang tepat menghujam tubuh dari Australit yang ada di hadapannya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang terus melancarkan rentetan serangan itu, yang membuat tubuh dari Australit kini mulai terdorong mundur. Dan nampaknya daya serangan itu kini mulai menghancurkan tubuh dari Australit sedikit demi sedikit. Dan selanjutnya serangan pamungkas dari Xiu kini telah dipersiapkan, yaitu dengan menggabungkan 9 akar pohonnya yang diselimuti oleh kekuatan api. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Xiu yang melancarkan serangan itu tepat menghujam tubuh dari Australit. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah jendela notif muncul di hadapan Xiu. Tanda kehidupan target telah menghilang. Dan nampaknya pertarungan itu dimenangkan oleh Xiu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Saudara ke-9 pertempuran kali ini, kita yang menang, pulanglah bersama kami." Dan nampaknya akhir dari pertarungan itu dimenangkan oleh pasukan dari Misty Mountain yang dipimpin langsung oleh sang MC kita, yaitu Xiu. Dan lanjut kini diperlihatkan sang reporter yang mengabarkan berita itu kepada seluruh dunia sembari berkata, "Beast berhasil dikalahkan setelah pertempuran panjang selama 2 bulan lebih. Dia akhirnya berhasil dikalahkan." Yang sontak kali itu pun membuat seluruh warga dari seluruh dunia bersorak-sorai melihat Australit yang kini sudah dikalahkan. Dan nampaknya kebahagiaan itu dirasakan juga oleh para petinggi federasi dari Cina, yang kini mulai bersorak-sorai merayakan kemenangan yang didapatkan oleh Xiu. Dan beralih ke si Xiu diperlihatkan dia nampak sedang berbincang dengan si panda. Sembari itu Xiu berkata, "Aku tidak menyangka kotanya akan hancur sampai separah ini." Mendengarkan hal itu di sini panda pun berkata, "Perang antar umat manusia bahkan jauh lebih mengerikan dari ini." Dan kembali Xiu bertanya, "Apa kau sudah berhasil menemukan orang yang kau cari?" Mendapatkan pertanyaan itu si panda pun menjawab, "Belum, aku terlalu sibuk membantu orang-orang keluar kota, jadi aku belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah QB yang datang menghampiri mereka sembari berkata, "Bagus, saudara ke-9 juga ada di sini. Ada sesuatu yang menyesalkan yang harus aku beritahukan kepadamu." Mendengarkan hal itu sontak membuat si panda menjadi sangat tercengang. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang membawa tubuh dari panda pergi ke suatu tempat. Sembari itu panda bergumam, "Thorn bilang ketika dia sedang sibuk untuk melindungi warga sipil, seekor Shadow Beast datang dan menyerangnya. Kita tidak bisa menyalahkan Thorn bersama teman-teman lainnya. Situasi sangat kacau dan ada banyak orang yang harus dilindungi. Jadi Thorn mendirikan sebuah makam untuknya. Kau sebaiknya pergi ke sana untuk melihatnya." Dan nampaknya Xiao Ai yang ingin sekali ditemui oleh panda dalam pertempuran ini merenggangkan nyawanya. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Setelah kau melihat makamnya, apa yang akan kau lakukan?" Mendengarkan hal itu di sini panda pun berkata, "Mungkin akan ada banyak hal yang ingin aku bicarakan denganmu." Dan kembali Xiu berkata, "Kumpulkan keberanianmu dan ucapkan selamat tinggal. Dia gadis yang kuat, dia tidak akan suka ending yang menyedihkan. Jadi ingatlah, jangan sampai menangis." Mendengarkan hal itu di sini panda pun berkata, "Aku mengerti, itu adalah sikap seorang pecundang." Dan kini diperlihatkan Xiu yang sudah sampai di makam dari Xiao Ai. Sembari itu dia berkata, "Bunga-bunga ini pasti ulah dari Thorn. Aku benar-benar berhutang banyak atas kebaikan mereka semua. Xiao Ai, apa kau melihatnya? Aku tidak akan berada dalam bahaya lagi. Aku sudah menjadi sangat kuat. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dalam kondisi seperti ini. Kali ini akan menjadi terakhir kalinya kita bertemu, meskipun aku tidak mau. Sekarang waktunya kita berpisah telah tiba. Aku tidak akan pernah menangis lagi. Aku akan menjalani hidup dengan berani, karena waktu tidak akan pernah berhenti. Menangis itu tidak ada gunanya. Kita hanya bisa terus tumbuh dengan melangkah maju. Inilah apa yang aku pelajari setelah mendapatkan perlindungan darimu. Xiao Ai, aku berjanji. Jadi kamu tidak perlu khawatir." Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah panda yang mendengar suara dari Xiao Ai yang memanggil-manggil namanya.
Mendengarkan hal itu, sontak membuat panda menjadi sangat terkejut sembari dia mencoba melirik ke arah belakang. Dan sepertinya di sini Xiao Ai belum mati. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah panda yang meneteskan air mata sembari berkata, "Lama tak jumpa. Maaf karena sebelumnya aku sudah meninggalkanmu atau aku pulang. Pada dasarnya aku memiliki banyak sekali yang ingin aku katakan kepadamu, Xiao Ai." Dan kini diperlihatkanlah panda yang berlari menuju ke arah Xiao Ai. Dan pertemuan kali ini begitu mengharukan di antara kawan yang telah lama berpisah. Dan sembari itu diperlihatkan panda yang berkata, "Kukira seumur hidupku aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi." Dan diperlihatkanlah Xiao Ai yang membanjiri matanya dengan air mata sembari itu berkata, "Idiot." Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, "Wah, aku akan memberi pelajaran kepada Gatri dan menghajar Big Sister QB sampai dia menangis karena dia telah memprankku." Dan ternyata di sini si panda ini hanya kena prank dari teman-temannya. Dan beralih ke sisi Xiu, dia nampaknya sedang berbincang berdua dengan QB. Dan sembari itu Xiu berkata, "Ini bisa dianggap sebagai bagian kecil dari balas dendamku. Lain kali dia akan mendapatkan lebih dari ini. Hahaha. QB, aku sudah memberitahukan keempat Letnan Kinggang yang lainnya untuk menyerahkan misi perlindungan warga sipil pada pasukan militer manusia. Sekarang sudah saatnya kita pergi. Mengenai saudara ke-9, dia bisa memutuskannya sendiri. Apakah dia akan ikut bersama dengan kita atau tinggal bersama dengan manusia itu?" Dan beralih ke sisi Qian-Er diperlihatkan Kylie yang datang melapor kepadanya sembari berkata, "Semua Shadow Beast di kota ini telah berhasil dimusnahkan, Nona." Mendengarkan hal itu di sini Qian-Er pun berkata, "Bagus, ayo kita mundur dari medan pertempuran." Dan lalu beralih ke sisi Federasi Cina, diperlihatkan beberapa orang di sana berkata, "Beast of Destruction telah berhasil dikalahkan, tapi sekarang ada banyak mutasi beast di sekitar kota. Bagaimana jika mereka menolak pergi? Ada juga sejumlah besar warga sipil yang ditangkap oleh mereka. Mereka mungkin akan menggunakan warga sipil untuk mengancam kita." Namun dari balik perdebatan itu, tiba-tiba saja wanita berambut ungu yang kita sebut saja Maya ini muncul dan berkata, "Ketua, semua mutasi beast dari Misty Mountain telah meninggalkan kota. Semua warga sipil juga telah diserahkan kepada pasukan militer. Mutasi beast dari Misty Mountain telah menyelamatkan hidup kita. Mungkin mereka tidak seburuk yang kita kira. Apa umat manusia masih akan terus mencoba bertarung melawan mereka setelah insiden ini? Kali ini mereka menyelamatkan banyak sekali nyawa. Bukankah kita berhutang budi besar kepada mereka? Andai saja White Tiger itu bisa menjadi tungganganku, itu pasti akan sangat luar biasa." Mendengarkan semua penjelasan itu, diperlihatkanlah sang ketua federasi menatap tajam sembari berkata, "Sialan, sungguh plot twist yang merepotkan." Dan lalu kini Shin pun beralih ke antara puing-puing bangunan. Diperlihatkan dari dalam sebuah puing, nampaknya si Australit masih berhasil selamat dengan tubuhnya yang kini sudah mengecil. Sembari itu dia berkata, "Untungnya aku meninggalkan cloningku. Kalau tidak, aku pasti sudah tamat. Tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam." Namun tiba-tiba saja seekor mutan beast muncul di sana dan mencengkram kepala dari Australit. Dan sembari itu berkata, "Kau yang melukai adikku kan?" Melihat hal itu di sini Australit nampak sangat gugup sembari berkata, Tunggu." Dan tanpa ragu-ragu si panda yang dikendarai oleh Aussie sebelumnya melepaskan serangan yang sangat kuat tepat menuju ke arah Australit. Dan nampaknya itu adalah akhir perjalanan dari Australit dari manhwa kali ini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para kawanan panda kini sudah hadir di sana. Sembari itu dia bertanya, "Di mana saudara kedua sekarang?" Mendengarkan hal itu, salah satu panda di sini menjawab, "Dia dengan gadis manusia itu. Apa aku harus menjemput dia?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini si panda nomor 1 pun berkata, "Lupakan saja. Cepat atau lambat kita pasti akan bertemu lagi dengannya." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Xiao Ai yang berkata, Golden Ant dan Thorn saling menyukai, tapi belalang sembah datang mengganggu. Mendengarkan hal itu di sini panda pun menjawab, "Ya, memang ceritanya seperti itu." Dan nampaknya di sini Xiao Ai dan juga panda saling berbasa-basi dan membicarakan gosip yang tidak jelas kebenarannya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Xiao Ai yang berbicara serius dengan panda. Dan sembari itu dia bertanya, "Apakah kau akan kembali ke Misty Mountain? Apa kau tidak bisa tinggal di sini saja denganku?" Mendapatkan pertanyaan itu di sini panda pun memasang wajah yang begitu datar sembari berkata, "Aku berhutang budi kepada semuanya. Kalau bukan karena Gatri, mungkin kita tidak akan bertemu lagi seperti ini. Tapi aku bukan kembali karena ingin membalas budi.
Aku kembali karena di sanalah rumahku yang sebenarnya. Mendengarkan hal itu, di sini Xiaoyi nampak sangat mengerti dengan keputusan yang diambil oleh panda, dan lanjut diperlihatkan panda yang menyerahkan serulingnya kepada Xiaoyi sembari berkata, "Xiaoyi, kau meninggalkan ini dulu, ambillah kembali. Aku selalu menjaganya dengan aman selama ini." Melihat hal itu, di sini Xiaoyi berkata, "Aku tidak mau. Sudah lama suling itu tidak bersamaku. Aku sudah tidak terbiasa lagi dengannya. Simpan saja untukmu, anggaplah itu kenangan dariku. Dan selanjutnya, jika kita bertemu lagi, kembalikan itu padaku." Melihat hal itu, di sini si panda pun tersenyum dengan sangat lebar sembari berkata, "Tentu saja." Dan nampaknya mereka semua kini telah berjalan pulang kembali ke arah Misty Mountain bersama dengan Xiu dan juga QB. Dan lalu kini Shin pun beralih ke 1 bulan kemudian. Diperlihatkanlah Xiu yang sudah sampai kembali di Misty Mountain sembari dia berkata, "Sudah lama aku tidak kembali ke tempat ini. Rasanya selalu nyaman sekali di sini." Dan sembari berkata seperti itu, diperlihatkanlah Leng Feng yang muncul di hadapannya sembari berkata, "Gatri." Melihat kehadiran dari Leng Feng, di sini Xiu pun menanyakan, "Apakah tidak ada yang terjadi di saat kami pergi?" Mendengarkan hal itu, Leng Feng pun menjawab, "Semuanya baik-baik saja, Tuan." Dan setelah menanyakan itu, diperlihatkanlah Xiu yang menatap tajam sembari berkata, "Buka panel atribut." Dan nampaknya diperlihatkanlah sebuah jendela status yang menampilkan poin evolusi yang dimiliki oleh Xiu hanya berkisar 180.000. Melihat hal itu, di sini Xiu nampak keheranan sembari berkata, "Aneh. Kenapa poin evolusiku tidak bertambah sama sekali setelah membunuh Extraordinary Fourth Order Beast? Apakah mungkin dia masih hidup?" Namun di saat Xiu sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja kesadarannya itu berpindah ke suatu tempat. Sembari itu dia berkata tempat ini, namun tiba-tiba saja terdengar suara dari sistem yang memanggil namanya. Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Kau lagi. Kali ini kau mau aku melakukan apa?" Dan diperlihatkanlah sistem yang mulai berkata, "Kekuatan kegelapan mulai terbentuk. Kita semakin dekat. Kekuatannya berada di luar dari bayanganmu." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun bertanya, "Maksudmu makhluk kuno yang kubunuh adalah potensi krisis yang kau maksudkan sebelumnya?" Mendengarkan hal itu, di sini sistem kembali menjawab, "Kau akan merasakan keputusasaan. Kau akan kehilangan semuanya. Kalau kau kalah, kau akan jatuh dalam reinkarnasi. Kalau kau menang, kau juga akan berakhir sendirian. Situasi ini jauh lebih mengerikan dari yang bisa kau bayangkan. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati." Mendengarkan hal itu sontak membuat Xiu menjadi sangat terkejut, tetapi tiba-tiba saja kesadarannya itu kembali ke tubuh utamanya. Dan nampak dia terus memikirkan perkataan dari si sistem yang berkata kegelapan akan datang, tapi aku tidak akan kalah. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sebuah pulau yang berada di tengah lautan. Namun tiba-tiba saja pulau itu bergerak menuju ke arah dasar laut. Dan ternyata pulau itu berada tepat di punggung dari seekor paus yang ukurannya sangat besar. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si paus yang membawa pulau sebelumnya melihat sebuah simbol yang nampak seperti batu nisan di depannya. Dan sembari melihat simbol itu, diperlihatkanlah si paus yang berkata, "Pemimpin suku laut memimpin para suku laut menuju jalan evolusi yang tepat. Memimpin suku laut untuk berada di atas suku-suku lainnya." Dan nampaknya ini adalah bahaya yang belum diketahui oleh Xiu dan sepertinya akan menjadi lawan dari Xiu di kemudian hari. Dan setelah itu kini Shin pun beralih ke arah Xiu. Diperlihatkan ada sebuah tumbuhan spiritual yang mekar tepat di atas kepalanya. Sembari itu dia berkata, "Aku menyerap sangat banyak Ice Spirit Stone. Ice Spirit Flower telah terbentuk di atas kepalaku. Kali ini aku harus memberikannya kepada siapa ya?" Dan tiba-tiba saja diperlihatkan QB yang datang menghampirinya. Sembari berkata, "Master, karena sekarang kau sudah bisa membesar dan mengecil sesuka hati, dan daratan ini sangat luas, kenapa kau tidak berjalan-jalan keluar?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Xiu pun menjawab, "Keluar? Aku memang sangat ingin keluar, tapi sekarang belum waktunya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkan Divine Flower yang datang menuju ke arahnya sembari berkata, "Gatri, bolehkah aku pergi denganmu?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Xiu pun menjawab, "Tentu saja, kalau kau ada di sini, kecepatan kultivasiku akan meningkat sangat pesat." Namun tiba-tiba saja perhatian mereka semua teralihkan melihat panda yang sedang menelpon dengan Xiao Ai. Sembari itu dia berkata, "Aku sudah sampai, jangan khawatir. Hahaha, apa kau sudah makan?"
Dan nampaknya di sini si panda ini sedang melakukan video call bersama dengan Xiao Ai. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang mendapatkan jendela notif. Pembentukan atribut Ice Spirit Flower telah selesai. Melihat hal itu di sini Xiu pun berkata, atribut Ice Spirit Flower telah selesai. Jadi kemarilah. Mendengarkan panggilan itu diperlihatkanlah White Tiger yang berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah Xiu. Tapi nampaknya di sini Xiu tidak memanggil si White Tiger, jadi dia menyuruhnya untuk pergi. Dan nampaknya Spirit Ice Flower itu diberikan kepada White Snake yang nampak sangat kegirangan mendapatkan hadiah tersebut. Dan tanpa ragu-ragu dia langsung saja memakannya. Dan di saat White Snake telah memakan Spirit Flower itu, tiba-tiba saja cahaya yang sangat menyilaukan terpancar dari seluruh tubuhnya. Dan setelahnya diperlihatkanlah White Snake yang nampak bertransformasi. Dan kini diperlihatkan tanduknya sudah tumbuh semakin panjang. Dan dia memiliki rambut kobaran es yang berwarna biru. Melihat hal itu di sini Xiu nampak sangat terpukau sembari berkata, Kau sangat cantik. Dan beralih ke sisi White Snake yang berkata, aku bisa terbang Gatri. Melihat hal itu di sini Xiu nampak sangat jutek sembari dia melihat jendela informasi dari si White Snake. Magical power soaring into the cloud and riding the mist. Bisa menggunakan awan dan kabut untuk terbang secepat kilat. Setelah membaca pemberitahuan itu di sini Xiu pun bergumam, kenapa dia bisa langsung terbang setelah berevolusi? Kenapa aku tidak bisa? Kapan ya waktunya untukku? Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah White Snake yang mengelus-ngelus wajahnya kepada Xiu sembari berkata, aku mencintaimu Master. Xiu yang mendapatkan perlakuan lembut itu di sini dia pun berkata, biar aku lihat atributmu terlebih dahulu. Dan diketahui di sini White Snake telah berevolusi menjadi Elemental Dragon, Extraordinary Second Order, bakat bawaan, memiliki kontrol es absolut dan nafas es yang bisa memadatkan apapun. Kemampuan spesial bisa mengendalikan es, armor es meningkatkan pertahanan secara signifikan. Tubuh naga jauh lebih kuat daripada tubuh-tubuh lainnya di level yang sama, memberi kecepatan dan kekuatan, bisa membekukan apapun dan bisa menaiki awan dan kabut. Setelah membaca semua hal itu di sini Xiu pun bergumam, dia mempunyai dua bakat bawaan, keduanya mempunyai daya serang yang kuat. Dia juga punya kemampuan yang spesial. Dengan latihan panjang dia pasti bisa menjadi petarung yang sangat kuat. Dan lanjut setelah memikirkan hal itu Xiu pun berkata, White Snake, ayo berlatih dengan baik. Mungkin suatu hari nanti kau bisa jadi naga yang sesungguhnya. Naga adalah makhluk terkuat di dunia ini. Dia makhluk yang tidak tergoyahkan. Saat itu kau akan menjadi kekuatan terkuat Misty Mountain. Mendengarkan hal itu di sini White Snake nampak sangat kegirangan sembari berkata, baik Master. Dan lanjut kini Xin pun menjelaskan, sudah sebulan berlalu semenjak Yu Xiu mengalahkan Australit. Sekarang Yu Xiu berada di Misty Mountain. Qianso dan juga Beruang Putih dikirim untuk berjaga ke utara. Waktu berjalan cepat dan sekarang sudah 8 hari. Ada hal besar yang terjadi di dataran Australia. Australia, tanah fosil hidup di dunia ini, sekarang telah menjadi surga bagi para hewan eksotik. Menjadi salah satu daerah yang paling berbahaya di dunia. Di hari ke-38 semenjak Australit dikalahkan, sebuah petir besar menggetarkan dunia. Naga pertama di dunia telah muncul dan diketahui kemampuan naga ini berada di Extraordinary Third Order. Dan dia mempunyai suara seperti guntur dan bentuk seperti gunung. Kedua sayap yang sangat lebar. Dan tim yang dikirim untuk menyelidiki keanehan ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kematian. Tidak lama kemudian, Free Federation, Federasi Cina, Law Kingdom, dan Ten Nation Alliance menerima berita ini. Sekali lagi dunia berada di dalam krisis yang sangat mengguncang. Dan sembari itu diperlihatkanlah di dalam sebuah ruangan rapat. Nampaknya beberapa petinggi berkumpul di sana. Dan sembari itu melihat wujud sang naga yang terpampang jelas di layar monitor. Dan sembari itu salah seorang di sana berkata, naga, itu benar-benar naga. Para makhluk mitologi benar-benar akan muncul ke dunia ini. Mendengarkan hal itu salah seorang profesor botak di sana berkata, tapi dia belum berevolusi sepenuhnya. Sayapnya belum berkembang sempurna. Dia hanya sub-dragon. Mendengarkan penjelasan itu dari Pak Botak, diperlihatkan salah seorang pria berjanggut di sana berkata, naga juga punya level. Apa perbedaan sub-dragon dan dragon? Dan kembali si botak menjelaskan, pertama, kekuatan mereka benar-benar berbeda.
naga adalah hewan yang sudah berkembang sepenuhnya, dan Subdragon adalah hewan yang baru saja naik tingkat. Dengan kata lain, kalau kita mau membunuhnya, maka sekarang satu-satunya kesempatan kita. Kalau kita menunggu dia sampai berevolusi, maka kita akan merasakan pertarungan yang lebih brutal dibandingkan pertarungan di Cina dan Australia. Dan kalau kita mendapatkan tubuh naga itu, maka penelitian kita pasti akan berkembang lebih jauh. Kita harus membunuhnya sekarang juga, selagi masih ada kesempatan. Dan beralih ke sisi Xiu, diperlihatkan nampaknya dia mendapatkan sebuah laporan yang dibawa oleh Falcon. Dan sembari itu dia berkata, naga Australia, sepertinya naga sudah muncul ke dunia ini. Qian-Er dipanggil untuk membicarakan masalah ini. Dari masalah Australit sebelumnya, sekarang seluruh dunia pasti sudah bersatu untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau mereka bekerja sendiri-sendiri, maka korban yang berjatuhan akan semakin besar. Walaupun ini bukan urusanku, tapi aku akan memperhatikannya. Subdragon itu kalau bisa bergabunglah dengan kami. Dan nampaknya di sini Xiu berpikiran untuk merekrut Subdragon itu masuk ke dalam tim Misty Mountain. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah para pasukan militer extraordinary bersiap untuk bergerak menuju ke arah Subdragon. Dan nampaknya salah seorang pasukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Qian-Er yang nampaknya bergabung dengan operasi penaklukan Subdragon. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.